Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Junaidi al-Baghdadi, Imam Junaidi al-Baghdadi rahimallahu rahimahullahu ing al-Imam Junaidi sapa Allah Gusti Allah. Al-bala'u utawi cobaan ujian iku surajul arifin lampune pira-pira makrifat maring Allah Subhanahu wa taala wa waqdatal muridin lan tangine atau bangkite orang-orang yang mengharapkan usul pada Allah Subhanahu wa taala. Wa salahul mu'minin lan merupakan kebagusannya wong mukmin. Wa ala qadafilin lan kerusakane wong sing lali kabeh. La yajidu wa bakal nemu sapa dunung siji halawatul imani ing manis iman hatayati sehingga tekan ihu ing ahad apa al bala'u bala. Wa harja nanti sapa ahad wa ismun dan sawar sapa ahad. Kata Imam Junaidi al-Baghdadi semoga Allah merahmati beliau, al-bala'u ujian atau cobaan itu merupakan lampunya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Jadi bala yang disikapi oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu merupakan suatu lampu, bukan menjadi suatu kayak musibah ataupun suatu siksaan, bukan. Tapi tergantung orang yang menyikapinya. Kalau yang menyikapinya orang awam, ini siksa, ini azab dari Allah. Tapi bagi orang yang ma'rifat, tidak. Itu merupakan satu lampunya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang lalai, mungkin iya, bala itu dianggapnya siksaan, padahal tidak. Bahkan orang-orang dulu itu menginginkan yang namanya sakit, karena kalau sakit bisa melihat malaikat. Ya kalau nggak sakit nggak bisa melihat malaikat. Maka kata Nabi, fala tatamannau al-afiyah, jangan mengharapkan sembuh. Kalau kita kan kalau sakit mengharapkan sembuh, yaitu umumnya memang. Terus kata Nabi, fala tatamannau al-afiyah, jangan mengharapkan sembuh. Ya hanya minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya, bahkan mengucapkan alhamdulillah dikasih sakit, mungkin dosanya dikurangi dan lain sebagainya, begitu kan. Sembuh itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus berobat, ya tadawi boleh. Jangan mentang-mentang tauhidnya mantap lantas itu sakit saya nggak mau berobat, kalau Allah menakdirkan sembuh aja gitu kan, tanpa dia ke dokter atau dicek segala macam. Itu bagi orang awam harus berobat. Obat ini merupakan syariat, tadawi merupakan syariat. Kita sakit berobat, yang menyembuhkan memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau orang yang tauhidnya mantap, Allah yang menyembuhkan, yakin. Tapi tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa saja ya tadawi dengan rumput ketika sakit gigi. Begitu yang kedua tadawi dengan rumput lagi, tidak sembuh, malah makin sakit. Karena bukan rumputnya yang nyembuhin, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat rumput. Jadi Nabi Musa memberikan pelajaran bahwa yang nyembuhin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pulang pesantren karena dia punya ilmu, ada ngelihat pohon yang disembah dikasih sesajen, terus mau ditebang aja begitu. Di tengah jalan ketemu dengan setan, mungkin nyamar jadi orang. Mau kemana? Saya mau nebang pohon. Kenapa? Musyrik gitu. Pohon disembah, nggak boleh. Mantap memang. Tapi begitu duel dengan setan, setan yang kalah. Karena mantap niatnya, yakin niatnya. Begitu setannya licik, cerdik, licik ya.
diiming-imingin dunia, akhirnya tergiur, dikasih dunia, dia lalai dengan tujuannya. Begitu dia mau uangnya habis, mau menebang pohon lagi, yang kedua malah duel dia kalah. Karena yang pertama itu karena Allah, yang kedua bukan tujuannya karena Allah. Jadi sesuatu yang karena Allah kekal, ma baqiya lillah. Sesuatu yang karena Allah kekal, langgang tetap. Sesuatu yang karena dunia, maka akan sementara. Dikayatan annahu kana fi Bani Israil rajulun fasikun. Di zaman Bani Israil itu ada orang fasik. Wa kana lan ana iku layam taniu ora nyegah sapa rajulun fasik anil faski saking fasik. Jadi tidak ada orang yang bisa menahan kefasikannya. Wah, di kampung itu ada orang yang udah peminum, penjudi, ya pokoknya semua kejahatan dia lakukan. Gak ada orang yang bisa nyegah. RT RW aja gak bisa, bahkan lurah aja gak bisa. Hatta doja ahlul baldihi wa ajizu admanihi. Pokoknya sampai ulamanya juga angkat tangan, bingung ngomonginnya. Fatadra'u ilallah, maka orang-orang penduduk situ itu berdoa kepada Allah untuk orang itu tuh. Ya Allah, semoga orang itu sadar. Tetap aja kalau kan di hadis itu kan ada arba'in tuh, seluruh orang itu mendoakan baik kepada satu orang, kalau Allah belum menakdirkan tidak akan terjadi. Sebaliknya seluruh orang sepakat untuk menjelekkan atau mendoakan jelek kepada orang, kalau Allah tidak menakdirkan tidak akan terjadi. Penduduk situ doain semua, minta sama Allah. Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa, anna fi Bani Israil syaban fasikon. Di zaman Bani Israel ada pemuda yang fasik, wahai Nabi Musa, fakhrajahu min baldihim. Usir itu Nabi Musa dari kampungnya itu. Yang nyuruh tuh Allah langsung melalui Nabi Musa. Yang suruh ngusir itu Allah. Akhirnya la talayaqu alaihi bilnar, supaya kampung itu nanti tidak diazab karena gara-gara satu orang fasik. Kebalikannya ada orang soleh di kampung itu ngeberkahi semua kampungnya. Kebalikannya ada orang fasik satu, seluruh kampung itu juga bakal rusak, bakal diazab oleh Allah gara-gara satu orang fasik. Supaya tidak diazab, Nabi Musa usir orang itu dari kampung. Faja'a Musa, maka datang Nabi Musa, fa'akhrajahu, maka mengeluarkan Nabi Musa rajul tadi, dikeluarkan tuh. Fadhahaba syab ila qaryah, pemuda tadi pergi ke kampung, dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan. Fa'amarallahu Musa ayyakhrajahu tilkal qaryah. Nabi Musa mengeluarkan, mengusir. Fakharaja ila mafazah, maka keluarlah si rajul tadi ke suatu tempat yang laisa fiha khalqun, tidak ada makhluk, wala zar'un, tidak ada tanam-tanaman, walau hush, tidak ada hewan, tidak ada burung. Akhirnya fama ridho, maka sakit, fitilkal mafazah, di arah-arah, karena nggak ada orang, nggak ada makhluk, sakit dia. Sehebat apapun manusia pasti ada sakitnya. Walaisa indahu ma'inun, tidak ada yang menolongi dia. Akhirnya fawaqo ala turab, jatuh di atas tanah. Bahwa doa Rasul, dia meletakkan kepalanya sambil membaca, sambil bilang, sambil berkata, laukanatil walidati inda rasi larahamtani. Jikalau kedua orang tuaku ada di sampingku, pasti akan dikasih sayangi sama orang tuanya. Nangis dia dalam keadaan terhina, sakit. Walau kana walidi hadiran lani, apabila anakku datang maka akan membantu saya. Walau kan zaujati hadiran labakat alaya firaqi,
Jikalau istriku datang hadir, maka istri saya nangis atas terpisahnya denganku, kata si pemuda tadi. Walau kana auladi hadirina indi labaku, kalau anak-anakku datang maka mereka nangis semua. Dia bilang pasti akan mendoakan Allah maghfir li walidinal gharibi dhaifil asil fasik. Ya Allah, ampuni kedua orang tua. Itu yang ngomong anak-anaknya, yang terusir, yang lemah, yang maksiat, yang fasik, yang tertolak dari kampungnya, diusir. Doain anaknya itu. Yakhruju minadunya ilal akhirah aisan min kulil asya, keluar dari dunia menuju akhirat aisan min kulil, dia terputus asa dari sesuatu. Akhirnya apa? Wala fala taqtani mi rahmatika, tapi jangan putus harapan kepada engkau. Putus kepada makhluk biasa, tapi jangan putus harapan kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalallahu lahu ala sifati ummihi, maka Allah mengutus bidadari merubah jadi ibunya. Bidadari merubah sifat jadi istrinya, dan anak-anak merubah sifat jadi anaknya. Malaikat merubah sifat jadi orang tuanya. Mereka semua duduk di samping orang tersebut sambil menangisi laki-laki itu. Faqala inna hadza walidi wa walidati wa zaujati wa auladi hadiran indi. Mereka semua mendekat kepadaku, menyayangiku semua. Wa wasala ila rahmatillah, dan sampai kepada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maghfuran, yang diampuni. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, idhab ila mafajah, pergi ke suatu tempat. Ini tempatnya ditunjukkan oleh Allah. Ila mafajah kada wa madiun kada fa innahu mata, tapi dia sudah meninggal dunia. Fihi waliyun minal auliya, dia itu wali dari waliku subhanallah. Fahduruhu wa tawalla amruhu, dia jadinya walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya maksiat segala macam, karena dia mengharap rahmatnya Allah, jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada wali aktab, wali kutub, ada wali abdal. Ketika meninggal satu, maka digantikan satu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika itu sedang berkumpul dengan para aulia, 6 orang, karena ada yang satu meninggal. Dan maling masuk ke rumah, didoakan semoga maling ini menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya maling pulang jadi wali, bisa saja kalau Allah berkehendak. Yang doain wali aktab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita semua tidak putus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal muhtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.